Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan membahas tentang geografis Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mengakibatkan terjadinya keberagaman dan karakteristik masing-masing daerah. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional maupun domestik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti sumber energi minyak, gas bumi, dan bahan mineral, ikan, terumbu karang dengan kekayaan bernilai ekonomi tinggi. Indonesia menambah cadangan devisa atau pendapatan dari sektor industri pariwisata. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat, yakni terjadinya keberagaman suku, ras, budaya, agama, dan bahasa, serta terjadinya toleransi di tengah kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia akan terpengaruh dengan budaya asing disebabkan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Kebudayaan Indonesia akan dikenal di mancanegara. Kemudian, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat pengaruh dari negara lain. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau maka akan membutuhkan bermacam-macam moda transportasi seperti kapal laut, pesawat, kereta api, bis, dan mobil untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Terjadinya perbedaan kemajuan suatu daerah, terjadinya perbedaan harga suatu barang kebutuhan di setiap daerah, dan terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Kedua, terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Keempat, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila 1 menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri
tetapi memiliki hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai sila-sila lainnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak ditambah dan dikurangi. Karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengandung nilai pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sila kedua mengandung rumusan sifat seluruh budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan dan derajat yang sama, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang dijamin oleh negara. Sila ketiga mengandung nilai perwujudan dan paham kebangsaan Indonesia sebagai suatu persatuan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Sila kelima mengandung nilai salah satu tujuan negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Alhamdulillah materi telah Bapak sampaikan. Sekarang, mari kita mengerjakan tugas. Tugas pertama yaitu menyebutkan dampak positif dan dampak negatif akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Dan tugas kedua, mari kita memahami bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan dan setiap sila dijawai dan menjiwai sila yang lainnya. Contohnya, pemilihan ketua kelas. Di dalam pemilihan ketua kelas, maka akan mencerminkan Pancasila yang pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang anak-anak yang soleh dan solehah mengajarkan tugas tentang gotong royong, dan yang kedua menjenguk orang sakit. Alhamdulillah, pembelajaran 3 dan 4 hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.